Oke, selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa. Nah, teman-teman, malam hari ini kita ketemu lagi untuk kita bahas next step atau level berikutnya dari apa yang sedang kita kerjakan bersama, yaitu membangun sosial media update dengan benar. Ya, bagi Anda yang kelewatan mungkin atau belum ikutan di workshop pertama kali, di mana kita betul-betul melihat bahwa sosial media sedang mengalami pergeseran dan cukup penting untuk kita bisa ngikutin, karena kalau dulu kita agak susah untuk bisa menaikkan postingan kita atau konten kita disebarkan ke banyak akun yang lain, tapi sekarang sudah ada algoritma baru yang membuat postingan kita itu bisa ditemukan oleh lebih banyak orang. Dan Anda bisa lihat bukti-buktinya ya, kalau di apa eh, grup Anda sudah bisa lihat bahwa postingan-postingan sekarang jauh lebih baik karena bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, itu awal kita bikin namanya workshop, tujuannya memang pertama saya berharap Anda yang penting bikin dulu agar Anda ngerasain ada bedanya antara algoritma yang dulu dengan yang sekarang. Nah, tetap tujuan utamanya adalah nggak ada yang lain. Kalau kita bisa ketemu lebih banyak orang, maka artinya sebenarnya kesempatan untuk bisa prospek lebih banyak. Kesempatan untuk bisa ketemu calon pembeli juga lebih banyak. Ya, karena kita punya bisnis utama adalah KK Indonesia. Jadi kita cari uangnya itu bukan dari sosial media yang artinya itu hanya jadi bagus gitu aja, bukan. Tapi kita membuat akun kita itu jadi lebih bagus agar kita bisa ditemukan dan menemukan lebih banyak orang yang tujuannya mendukung untuk pekerjaan kita, bisnis kita di KK Indonesia. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saya akan maju ke beberapa step, tapi sebelumnya saya minta kerjasamanya ya. Bagi Anda yang malam ini sudah ikutan, saya sih sebenarnya kan ini khusus untuk yang sudah followersnya lebih dari 1.000 untuk TikTok. Karena ada satu tools yang Anda sudah terima dari TikTok sendiri, yaitu menu untuk bisa live. Yang keduanya, bagi Anda yang Instagramnya sudah menjangkau lebih dari 5.000. Karena kita akan coba optimasi atau kita akan coba lebih benahi lagi. Kemarin bikin seperti itu aja cukup bagus, apalagi sekarang kalau dioptimasi. Nah, saya ngomong dari sisi TikTok dulu ya. Dari sisi TikTok, karena nanti untuk berikutnya sama aja, tapi dari sisi TikTok, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini kemarin saya ada dapat satu tips dari online, gitu, bahwa perbedaannya memang selain kita postingan disebarkan ke banyak akun yang bukan teman kita, tapi yang kedua ini bisa jadi perhatian kita, yaitu sekarang perusahaan-perusahaan besar, brand-brand gede, itu justru mereka lebih sering live-nya itu di TikTok, bukan di Instagram. Nah, ini pergeserannya nih teman-teman Bapak Ibu. Kalau di Instagram dulu kita bangun audiens dulu, kita bentuk lebih banyak orang untuk bisa jadi followers, baru kita live. Ya, makanya ada muncul akhirnya ada IGTV, baru kita live. Sekarang live-nya nggak dibatasin, nggak hanya 30 menit, 1 jam, tapi bisa berjam-jam. Nah, cuma dulu memang kita bangun dulu Instagramnya, audiensnya, followernya banyak, baru kita live. Nah, ini bedanya nih. Kemarin-kemarin saya sudah sarankan ke Anda semuanya, dan memang saya belum ngomong kalau Anda bangun TikTok, sebaiknya Anda jangan kesusu untuk bikin toko, untuk bikin macam-macam gitu. Tapi khusus yang satu ini, kalau Anda sudah ada 1.000 follower, ya tolong dilihat, dicek. Bagi Anda yang TikToknya sudah konsisten dan followernya sudah mencapai 1.000 lebih, coba dicek siapa aja yang followers TikToknya sudah 1.000 lebih, ya. Ini catatannya nih teman-teman. Catatannya untuk Anda yang kita catat bareng-bareng aja ya, biar nanti recording ini jadi lebih bagus bagi teman-teman yang mungkin nggak bisa ikutan malam hari ini. Ya, jadi boleh dicek dulu siapa yang TikToknya sudah lebih. Saya baru ini 1.000. Wah, nyewu ya Bu. Selamat untuk Bu Novi yang baru ini nyewu. Oke. Bu Yanisen, top. Gitu. Jadi ini catatan nih. Catatan.
yang followers TikTok 1000 sudah 1000 ya, sudah 1000. Wih, cukup banyak ya yang sudah 1000. Sing kurang rasa nulis Rik, sing 1000 wae Rik, kayak Bu Novi, Bu Yanisen, kurang sidik 778, Bu Atin 1036. Oke, ada lagi yang lain yang 1000 lebih. Ini catatannya adalah coba mulai lihat postingan orang live. Ya, coba mulai lihat postingan orang live, Anda pelajari tekniknya, Anda perhatiin bagaimana caranya mereka live. Karena seharusnya kita setelah 1000 lebih disarankan untuk bisa langsung live. Tapi sebelum live coba pelajari dulu ya. Karena TikTok ini memang pencemburu gitu. Kenapa? Kapan hari saya udah bilang nggak boleh masang WA. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Anda simak dulu bagaimana caranya orang itu live. Nanti saya akan bikinkan rangkuman apa saja yang boleh dilakukan ketika live, apa saja yang tidak. Ya, salah satunya ada satu pengalaman dari satu online shop ketika dia sedang live itu dia bahas satu produk yang tidak ada hubungannya dengan jualannya dia. Ya, ini kalau sudah mau ngomong jualan dan itu dapat peringatan. Yang kedua, dilarang keras ketika kita lagi live terus ada yang tanya misalnya kita keceplosan ngomong menyebutkan nomor WA atau menyebutkan marketplace. Misalnya ya nanti bisa masuk aja ke tokoku di Shopee. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Nah, ini mesti hati-hati. Makanya saya berharap ini live ini memang sangat powerful, sangat luar biasa. Tapi justru karena kita ini mau pakai untuk efektif, kita jangan sampai menyalahi aturan si TikTok ya. Jadi kata pencemburu itu teman-teman online bilangnya memang TikTok itu pinginnya itu ya kenapa akhirnya dia juga jadi gede karena dia sudah kadung menggabungkan antara sosial media dan marketplace. Jadi kalau dia sudah bikin seperti ini, pinginnya semua orang memang berlama-lama di TikTok gitu, enggak pengen check out terus kemana-mana gitu. Nah ini mesti hati-hati. Sebenarnya kalau di Shopee atau di marketplace lain juga Anda kalau ngechat di toko gitu kan nggak boleh kan mengeluarkan nomor handphonenya berapa gitu kan nggak boleh. Ini TikTok lebih serem ya. Ini Bu Novi tanya mengikuti 60 tok harus nambah follow nggak? Iya, nambah dong Bu. Nambah dulu aja Bu. Nanti gampang di delete. Nambah dulu aja Bu ya. Terutama memang akun-akun yang Bu Novi lihat sepaham dengan apa yang Bu Novi sedang kerjakan. Karena akun itu, dan yang gede-gede ya Bu Novi ya, karena akun itu biasanya akan membawa pengikut yang banyak dan mungkin bisa interaksi. Ini nanti soal interaksi saya akan bahas juga di sini. Oke ya, jadi pesannya untuk yang followersnya 1000 di TikTok, coba mulai lihat postingan orang live. Kalau selama ini mungkin Anda lihatnya adalah scrollingnya adalah lagi cari sound yang bagus, atau scrolling dari konten yang bagus untuk bisa dijiplak gitu, atau memang mungkin Anda sudah mulai interaksi, berarti Anda tidak lihat postingan orang yang live. Sekarang coba di pojok kiri atas kan ada tulisan live, itu biasanya yang sedang live juga muncul di sana. Coba Anda ngikut dulu live-nya dia gimana. Nggak usah ngikutin yang live mandi lumpur ya, nggak usah gitu. Itu sekarang udah nggak boleh juga ya. Jadi Anda ikutin terutama akun-akun yang memang Anda mau belajar untuk nantinya Anda akan live gitu. Jadi misalnya mau jualan, ya Anda cari orang yang live-nya jualan. Nanti pelajari apa yang disampaikan di sana. Lalu kita nanti akan kasih konsep-konsepnya. Tapi Anda coba pelajari dulu. Oke ya, ini penting nih bagi yang sudah followersnya 1000. Ya, catatannya seperti itu. Lalu bentar. Lalu untuk IG sekarang, teman-teman Bapak Ibu. IG ini kita harus tahu kalau yang sudah sampai kemarin Bu Tuti ya sudah 159.000 jangkauan, itu luar biasa. Tapi kita mesti hati-hati, jangkauan yang kalau Anda klik terus munculnya itu tiba-tiba melejit tinggi banget
itu jangan terlalu di happy-in gitu loh. Oke, senang, oke, tapi jangan sampai Anda terlalu happy, terus Anda nanti jadi kepalanya agak besar dikit, jangan gitu. Justru ketika Anda lihat itu, Anda lihat konten ini kok jadi gede ya, kenapa ya? Nah, bikin yang sinonim seperti itu. Karena biasanya itu kayak kapan hari kita udah sempat bahas, kita konsisten dulu aja, karena kadang-kadang ada tiba-tiba yang satu postingan itu mencuat begitu luar biasa. Nah, tapi kalau nggak dijaga, akhirnya dia turun lagi. Nah, nanti Anda jadi down, gitu nggak boleh ya. Jadi Anda terus lakukan secara konsisten saja. Sekarang tentang konten video ini masih sama, konten IG sekarang ya. Satu, video. Sarannya teman-teman, Bapak Ibu, coba mulai, kok nggak muncul? Oh, nggak saya. Coba Bapak Ibu teman-teman mulai lebih banyak kasih postingan di IG itu video. Ya, karena memang video ini punya daya jangkau yang jauh lebih gede daripada postingan yang single atau bahkan karusel. Ya, apalagi kalau Anda punya IG yang karuselnya belum oke. Tapi kita akan coba belajar semuanya dimaksimalkan ya. Konten IG lebih banyak video alias reel ya. Dan ini penting sekali bikin tetap video pendek. Saya lihat itu kemarin ada beberapa yang ini pengikutnya banyak sekali dan dia memang mentor, itu videonya itu nggak sampai 10 detik loh teman-teman. Jadi kayak kita itu akhirnya harus ngulang. Nah itu memang tipsnya ya, video pendek plus sound. Nah satu lagi yang saya mau ajak Anda, karena masih banyak yang bingung, saya sudah Pak, bingung sekarang mau ngisi konten apa lagi. Nah ini bisa dimasukkan sekarang, tips atau kata-kata bijak, kata-kata motivasi. Ya. Nah, yang keduanya itu adalah video, masih sama, video viral, kita recreate. Ini saya ngingetin ya. Jadi Anda boleh, Anda kayak kita kemarin ajarin, lagi shoot, lagi di mana gitu, terus nge-shoot, terus Anda bikin sendiri, boleh. Itu Anda buat secara mentahan, terus Anda pakai sound viral. Tapi coba recreate, artinya background yang sudah ada di reel, Anda langsung buka reel dulu, Anda cari, lalu Anda buat ulang. Ya, jadi recreate itu buat ulang. Anda nanti bisa perhatiin antara video yang dibuat sendiri pribadi dengan yang recreate itu memang lebih banyak daya jangkaunya recreate karena mereka sudah tersimpan di ibaratnya itu sudah tersimpan di stoknya si IG ya. Jadi si IG itu sudah punya kayak sendiri ya, kolektif sendiri yang sudah nyimpen yang viral-viral gitu. Sehingga kalau itu Anda recreate, ada kemungkinan untuk juga bisa lebih disampaikan ke banyak akun daripada kalau Anda bikin sendiri. Tapi perlu nggak bikin sendiri? Perlu, karena itu mungkin nanti bisa jadi identitas Anda. Ya, recreate dari yang sudah ada. Nah, sekarang yang kedua, selain video, yang ketiga, recreate konten yang sudah ada. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang ini saya mau juga ajak untuk kita mulai belajar ya, yaitu kita bikin carousel. Nah, carousel ini adalah postingan beberapa slide. Ya, postingan beberapa slide di mana orang itu akan nonton atau nge-scroll untuk lihat ini serial ini. Jadi apa saja yang bisa dimasukkan di carousel ini. Oke. Untuk carousel sarannya adalah buka dengan postingan pertama. Habis ini kita lihat contohnya ya, yang menarik. Oke, buka dengan postingan yang menarik, lalu buat serialnya, lalu akhiri dengan call to action. Ini saya ambil contoh ya, teman-teman ya. Bentar. Ini saya ambil contoh untuk yang saya bikin aja. Nanti karena ini saya tadi udah bilang
Anda juga nanti berhak untuk dapat ini bagi Anda yang benar-benar serius ya, bagi Anda yang benar-benar serius. Ini saya ambil contoh untuk karusel yang saya bikin. Nah, saya percaya Anda tidak akan kehabisan konten, ya tidak mungkin kehabisan konten. Satu, kalau Anda menjalankan bisnis ini, pasti ada online, ada offline-nya. Kalau offline Anda mungkin dapat foto dan video, tapi kalau ini penting ya, saya catat aja ya. Anda tuh tidak mungkin kehilangan konten. Ini saya masukkan ke tips dulu. Tidak mungkin kekurangan konten. Nah, kalau ngomong sumber kontennya dari mana saja, itu yang pertama adalah satu, aktivitas pribadi. Baik Anda offline maupun online. Ya, kalau Anda offline itu biasanya kan Anda ada videonya, ada fotonya. Benar nggak? Kalau Anda online, ini modalnya berarti apa? Capture atau ambil video dari grup. Ini saya akan ambil contoh ya. Aktivitas online dan offline. Itu kenapa ketika ada aktivitas offline, teman-teman, Bapak Ibu, saran saya Anda bikinlah videonya. Atau kalau Anda lagi jadi pembicara, Anda buatlah, minta tolong sama teman Anda. Ini contohnya kemarin saya waktu ngisi di kantor. Ya toh, saya waktu ngisi di kantor, itu saya minta tolong untuk Bu Leni yang nyuting gitu, cukup 5 detik 10 detik nggak apa-apa gitu. Kayak kapan hari kita ada ulang tahun di mana di kantor Jogja, ya Bu Novi bilang, Pak nanti tolong di video ya, gantian Bu, nanti saya tolong di video. Nah ini perlu teman-teman, karena aktivitas ini bisa dimasukkan sebagai konten ya. Kalau Anda lakukan bisnis ini, Anda ada aktivitas offline-nya, ini Anda bisa pakai seperti ini ya. Nggak nyambung memang ngomongnya apa, tapi kalau Anda dengerin ini soundnya apa, itu nggak nyambung. Tapi kan kita butuhnya adalah bukan kita sebagai orang yang bicara langsung di seminar yang kita akan tunjukkan seminarnya, bukan, tapi kita butuh viralnya ya. Nah, ini contohnya. Artinya kalau Anda mau dapat konten aktivitas offline di foto atau di video, di video, di video, di video, benar. Nah, di foto atau di video lalu diupload. Kalau Anda online masih pas nggak kemana-mana, tapi Anda ngikuti online ya sama. Pas Anda ngikutin webinar, Anda ngikutin Zoom, Anda ngikutin seperti ini, ya saya lihat ada beberapa yang bagus sekali. Bu Novi, Bu Tut itu kebiasaan di shooting, Mbak Mel gitu di shooting, nanti dikirim jadi story. Nah ini penting banget nih teman-teman, karena ini bisa membantu juga kita tidak akan kehabisan atau kekurangan konten. Jadi nggak bisa bingung untuk tentang konten. Yang kedua, Anda bisa ambil dari contoh ya, dari komunitas, baik di luar maupun di kita. Nah, Anda tiap hari kan ada dapat itu dari saya mungkin, dari sekolah bisnis mungkin, dari Bu Novi mungkin, gitu, dari grup ada orang-orang yang ngirim konten. Nah, Anda bisa masukkan untuk jadi konten berikutnya. Nah, ini saya balik lagi ke sini dulu, dibuka dengan ini, saya ambil contohnya ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini contoh postingan yang kalaupun saya offline, ini bisa dipakai untuk Anda juga bisa contoh atau Anda bisa lakukan. Contoh nih, seni berbisnis. Ini yang tadi saya bilang, postingan pertama dibuka dengan postingan yang menarik. Ya toh, buat serialnya. Karena saya lagi bahas tentang namanya juga bisnis, ada untung, ada rugi, bla bla bla. Ya, tapi itu seninya. Kalau kamu takut rugi, berarti kamu tempatnya bukan di bisnis. Anda lihat slide berikutnya ya. Saya capturein perbincangan kita di grup Success People. Ya, Anda bisa pakai ini teman-teman. Saya capturein karena saya mau cocokin dengan apa yang saya buat untuk postingan ini. Namanya bisnis, ada untung, ada rugi. Nah, captionnya atau tulisannya saya tulis juga seputar ini, seputar apa? Seputar tentang bisnis ini, untung rugi ini. Mungkin mentor atau yang ngajak bisnis waktu itu nggak ngasih tahu dengan benar kalau bisnis memang begitu.
ada yang nolak, ada yang terima, ada yang nolaknya halus, ada yang nolaknya jengkelin, dan sebagainya. Cocokin ya, antara postingan Anda dengan caption dicocokin. Kalau Anda nggak terlalu pinter bikin kata-kata, nyontoh dulu. Makanya tolong Anda buka Instagram, Anda coba klik atau cari akun-akun yang memang Anda pengen bisa pinter dari bidang tersebut. Nah, jadi misalnya yang diikuti adalah akun kesehatan, akun kecantikan, akun kata-kata bijak, kata-kata motivasi, itu nanti Anda bisa ngambil dari sana. Tinggal diganti kalimatnya beberapa saja, lalu masukkan ke postingan Anda. Nah, saya balik lagi, ini buka postingan pertama yang menarik, lalu buat serialnya. Nah, serialnya begini teman-teman, ini kalau digeser ya, ini kan isi dari apa yang kita bahas di grup Success People toh. Mbak Tri waktu itu bilang follow up-nya kapan, responnya baru semalam. Nggak apa-apa, yang penting kabar baik mau ambil paket reseller. Yang kedua, ini saya sedang menunjukkan memang ada yang nolak, ada yang terima. Banyak sekali penolakan, tapi menawarkan jalan terus. Ya ini Bu Harti ini. Lalu ada closingan lagi, ini kebetulan saya yang tadi closing. Lalu ada yang bawa dalam doa semoga bisa closing. Nah ini Anda bisa pakai ini untuk bisa membuat karusel. Ya tujuannya apa sih dibuat karusel? Orang itu kalau berlama-lama membuka akun Anda, maka si Instagram akan lihat ini akun bagus ini. Gitu. Jadi nanti makin disebarkan ke banyak orang. Paham ya teman-teman ya? Nah ini Anda bisa contoh ini. Lalu saya kasih hadiah bagi Anda semuanya yang memang mau serius. Saya mulai mau ajak untuk Anda bukan sekedar posting, tapi diakhiri dengan ngajak untuk orang itu join. Ini hal yang penting ya. Kita setelah berikan informasi, kita harus bisa ajak untuk dia itu join. Setuju nggak? Gitu. Karena ngapain cuma dikasih informasi aja, terus dia ngambang gitu loh. Nah, kalau Anda perhatiin, bagi Anda semuanya yang nanti memang benar-benar serius mau membangun sosial medianya dengan baik, saya akan bikinkan Anda Twibbonnya. Nah, ini contohnya ini. Siapa ini yang coret-coret nih ya? Nah, ini contohnya nih ya. Setelah saya, loh, kok ada yang coret-coret ya? Setelah saya bikin karusel ini, saya akhiri dengan, wait, kok hilang? Saya akhiri dengan ini. Pengen punya bisnis tapi bla bla bla, yuk bisnis bareng aku. Ini saya pasang fotonya Ibu Sherly, fotonya Ibu Tuti, fotonya Ibu Novi, fotonya Ibu Yanisen, fotonya Ibu Melati. Siapa yang pengen dapat Twibbonnya sehingga bisa masang foto Anda di sini? Ayo, siapa yang pengen? Agar ketika Anda posting, Anda bisa akhiri dengan sebuah ajakan. Jadi ketika Anda posting, memberikan sebuah penjelasan, memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah hal yang bagi mereka itu, wah bagus ini, terus saya mesti ngapain ya? Nah, Anda tutup dengan mau bisnis, tapi ada banyak masalah. Ini coba ya dibaca ya. Mau bisnis, tapi tidak punya modal, tidak punya waktu, tidak ada yang ngajari, merasa gaptek, bingung mulai dari mana, tidak punya tempat usaha. Yuk bisnis bareng aku, ya. KK Indonesia Sekolah Bisnis XYZ. Nah ini nanti Anda bisa tambahkan sendiri ya, Instagramnya Anda apa, toko online-nya Anda apa. Nanti toko online saya akan kasih tahu apa yang akan kita buat untuk yang satu ini. Akan seru banget ya teman-teman. Tapi yang paling penting memang Anda kalau memang serius ya, tolong dibangun dengan benar sosial medianya. Karena kalau dibangun dengan benar, nanti ribuan orang yang datang, puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu orang yang datang, tapi postingan Anda nggak mengarah untuk bisa orang itu langsung hubungi Anda. Nah, ini jadi masalah juga gitu. Itu kenapa perlu namanya konsisten. Saya minta maaf ya. Saya lihat memang kemarin saya ada pertanyaan siapa yang sudah cukup konsisten. Coba saya pengen lihat dashboardnya. Itu ada yang jangkauannya. Ya saya nggak ngomong lah ya. Pokoknya ada yang ini tapi dibarengi dengan alasan saya masih belum konsisten Pak. Ya sudah langsung sadar diri. Saya masih blank kadang-kadang. Saya masih malu-malu, bla 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 bla. Saya terima apapun itu alasannya teman-teman Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar dari pertama kali kenapa saya lihat
banyak yang akhirnya dapat hasil karena memang prioritas. Nah, jadi pertinyi ini adalah apakah Anda memprioritaskan membangun sosial media ini dengan benar. Kalau enggak, semudah apapun cara yang diberikan itu tidak akan dijalankan. Ya, ngomong repot semua repot teman-teman Bapak Ibu. Ya, saya juga ini ngomong aja ya. Beberapa hari ini memang ibu saya ada nggak enak badan, terus biasanya masak, terus cuci baju, cuci piring gitu, akhirnya harus saya gitu. Anak saya juga masih sekolah, jadi mesti pagi nganter, siang jemput gitu. Terus malah 2 hari ini agak anget gitu, terus repot, sama-sama repot. Istri saya baru pulang besok Senin, 2 minggu di Flores, jadi harus ngepel sendiri, nyuci baju sendiri, ngasai sendiri. Nah, terus ngurusi macam-macam. Tadi aja, wah pagi-pagi udah bingung beli soto, minta lemper dan sebagainya. Udah dibeliin teh, ternyata teh Sariwangi, jalur teh gopek itu, wah keluar lagi cari. Itu repot juga teman-teman. Tapi artinya gini, saya tetap bisa broadcast untuk Anda. Saya tetap bisa siapin materi. Saya juga tetap ngisi Instagramnya 3-4 postingan. Ya ini hanya soal prioritas. Kalau Anda mau memprioritaskan, kita akan dampingi. Makanya Anda bisa lihat ada akun yang sudah sampai 1.000 follower. Ada yang sampai jangkauannya bisa ratusan ribu. Tujuannya nanti satu aja. Akun Anda bagus, Anda bisa menjangkau jauh lebih banyak orang. Ya, kenapa saya ambil contohnya tadi adalah ada Bu Yanisen, Bu Tuti, Bu Novi, dan ada Mbak Mel. Karena saya lihat mereka konsisten banget gitu loh. Repot, Bu Novi repot, Bu Tuti repot, Bu Yanisen repot, Bu Melati juga repot. Tapi saya lihat mereka konsisten. Jadi saya kasih tribonya untuk mereka dulu. Ya, nah Anda kalau mau konsistenin, karena percuma dikasih konten bagus, ya, yang nonton sedikit. Saya ulangi ya, saya kasih tribonya, terus ada gambarnya Erik. Gambarnya Erik udah bagus banget ini. Erik sudah menyediakan diri untuk jadi mentor. Tapi yang nonton postingan yang bagus ini cuman beberapa puluh orang. Eman-eman enggak? Ya eman-eman gitu. Akan sangat bagus kalau postingannya Erik yang sudah bagus ini dan Eriknya sudah siap untuk mentoring, yang nonton ratusan ribu orang. Wah, mantep itu. Gimana caranya bisa ditonton ratusan ribu orang? Ya harus konsisten. Oke ya. Nah, ini saya balik lagi ke sini pelan-pelan aja. Kok hilang? Nah, sudah paham ya untuk karusel ya. Jadi Anda bisa bikin postingan dalam bentuk karusel ini, bisa dengan topik Anda kayak tadi mau ngajak untuk bisnis langsung aja, atau Anda bikin yang kedua karusel materinya tentang testimoni. Jadi Anda mungkin bukanya dengan ini contohnya ya. Ini kalau ini kan ngajak untuk bisnis. Nah, tapi kalau testimoni contohnya, nah saya bikin contohnya ini aja nih teman-teman. Era Omo ya, offline merge online tembus 31 jangkauan. Ini saya lagi bikin karusel testimoni gimana setelah diajari untuk memperluas wilayah bisnis, kemarin kita belajar itu jangkauannya bisa sangat besar. Nah, ini misalnya dari Mbak Paradina, dashboardnya sudah mencapai 31.000. Terus ini masukkan aja untuk online-nya dan offline-nya, karena ini kan judulnya memperluas wilayah bisnis. Jadi apa saja yang bisa dipakai untuk apa saja bukti-bukti kalau kita bisa memperluas wilayah bisnis, baik dari jangkauan di online maupun yang sedang dikerjakan di offline gitu. Nah, ini juga ada testimoni kegiatan aktivitas bisnis. Nah, Anda bisa pakai apa saja, Anda tinggal cocokin dengan apa yang pengen Anda buat konten di postingan tersebut. Ya, jadi misalnya Anda mau bikin karusel, saya mau bikin karusel testimoni acara misalnya ya, misalnya testimoni acara. Nah, di sana ada acara beauty expert atau ada acara cek kesehatan atau acara cek kulit gitu, misalnya di Mbak Nana ini. Mbak Nana bisa nanti Mbak Nana foto aktivitasnya, lalu Mbak Nana posting satu postingan di Instagram karusel ya,
itu postingan awalnya adalah acara cek kulit di Salon Omah Deso. Nah, nanti di slide-slide berikutnya itu diisi dengan aktivitasnya. Saya sih lihat kemarin sudah dibuat dalam bentuk reel ya. Tapi ini coba kita bikin videonya juga perlu, bikin karuselnya juga perlu. Itu atau Anda yang ketiga mau bikin tips. Ini banyak sekali nih teman-teman di Instagram itu tips gimana mengelola keuangan misalnya, tips gimana agar kita bisa apa ini makan dengan lahap misalnya dan sebagainya. Pokoknya tips itu macam-macam banget ya. Jadi Anda bisa pakai apa saja. Lalu yang keempat adalah single post atau postingan yang hanya satu. Nah ini teman-teman, saya pengen Anda dan saya belajar satu ini ya. Kemarin saya dapat satu pengertian yang cukup bagus. Cobalah Anda buat, saya tulis saja dulu. Ini terutama untuk mendukung branding atau jati diri atau identitas. Nah, Anda bisa lihat sekilas saja enggak? Ini karena laptop ya. Kalau enggak di laptop, itu Anda bisa lihat sebuah pola di Instagram saya, yaitu selalu ada postingan kalau enggak di sini, di tengah atau di kanan, itu selalu sama, yaitu yang ini loh teman-teman. Yang ini itu selalu sama. Kanan kirinya bisa beda, tapi yang tengah selalu sama. Ini lagi saya perbaiki ya, lagi saya terus perbaiki terus. Tapi ini bisa jadi satu identitas, sehingga kalau Anda lihat, Anda coba bisa mulai atur postingan ini. Lah, tapi saya nggak bisa bikin kayak gini. Saya juga nggak bikin ini, teman-teman. Saya juga terpaksa harus beli, jadi pakai jasa orang. Tapi Anda dan saya sebetulnya bisa punya satu template yang Anda bisa pakai, yaitu saran saya ya. Satu, bikin saja identitas sendiri. Jadi Anda bisa bikin, saya ambil contoh lagi misalnya Mbak Nana ya, Salon Omah Deso misalnya. Mbak Nana setiap posting nanti harus ada salah satu postingan single post yang isinya cuman seputar Omah Deso misalnya. Nah, tapi ada identitas yang yang terus muncul di sini. Nah, sebenarnya saya mau ambil contoh itu punyanya Bu Novi ya. Bentar ya. Bu Novi. Coba saya cari dulu. Nah, Bu Novi ini, beliau ini, ini saran sekalian ya Bu Novi ya. Ya Pak. Nah, Bu Novi ini sebetulnya beliau punya satu hal yang cukup bagus yang setiap hari dipost dan beliau bikin itu kata-kata motivasi itu loh. Sapa pagi. Mungkin akan jauh lebih bagus nih Bu Novi kalau sapa pagi itu setiap sehari sekali bisa dimasukkan di sini. Ya, ini notonya nanti gampang. Pokoknya Anda bikin sehingga tampilannya dari ini dari ya kelipatan 3 bisa, kelipatan 2 ya bisa Bu Novi. Pokoknya selalu kalau Anda lihat nanti postingannya ada satu sisi itu yang podo kabeh. Sehingga ketika orang lihat, wah, itu sudah kayak identitas memang. Sudah langsung tek, oh, itu punya saya nggak bisa, maksudnya gimana nggak bisa? Kenapa Bu Novi? Nah, ada satu, karena sudah tak foto dari awal. Oh, tak foto dari awal. Oh, begitu. Ya sih, kalau misalnya ini saran aja, tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang lain, kan bingung mau cari kontennya, Anda bisa dapat dari konten Sekolah Bisnis XYZ, yaitu setiap hari kan Bu Evi ada kirim, Anda bisa masukkan. Jadi misalnya Mbak Mel nih, misalnya Mbak Mel mau ditoto ulang bisa, Mbak Mel postingannya nanti satu harus disematkan satu postingan dari Sekolah Bisnis XYZ. Nanti dicoba dulu, nanti Anda akan bisa ngerasain bedanya setelah Anda coba. Ya. Sorry. Nah, itu untuk identitas single post. Yang kedua, single post ini memang menangnya dia bisa ditambahi sound
viral. Nah, kalau karusel nggak bisa. Tapi ini semua teman-teman, Anda bisa lihat tujuannya adalah untuk orang itu berlama-lama ada di sana. Anda bikin video pendek, baik yang video Anda pribadi, yang Anda bikin secara murni betul-betul dari punya Anda atau recreate, namanya aja video, pasti mereka ada jeda 5, 10, 15 detik untuk nonton. Ya, jadi mampirnya itu nggak sekilas. Yang kedua, karusel. Karusel itu Anda bisa bikin dan orang itu akhirnya tidak hanya sekilas saja dari akun Anda, tapi bisa beberapa detik lamanya karena baca serial. Yang keempat, memang single post. Single post ini Anda bisa pakai karena ada sound viralnya. Kalaupun mereka lihatnya nggak terlalu lama, tapi paling enggak Instagram sendiri yang akan mendistribusi postingan kita. Jadi, teman-teman, ini saya ngomong dengan yang terutama sudah konsisten. Itu sudah sangat bagus dengan kemarin yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan. Sekarang tinggal dibagusin dengan 4 tahapan untuk konten Instagramnya. Ya, jadi kalau belum terlalu oke, bisa jangkauannya cukup oke, apalagi kalau kita bagusin lagi. Bagi Anda yang masih belum konsisten, ya saya kembalikan ke Anda ya, semuanya adalah hak Anda sendiri karena itu juga akun sosial medianya Anda. Tapi kalau Anda mau seperti yang lain, jangkauannya bisa ribuan, dan saya percaya Anda juga pengen sebenarnya Anda konsisteni dulu. Karena kalau nggak konsisten nggak bisa. Ya. Lalu berikutnya adalah soal hashtag. Nah, soal hashtag ini saya ambil langsung dari sini aja ya. Tadi Bu Novi juga pas ngomong ke saya dan saya rasa saya udah kirim bukan panduan ya, tapi memang hal yang penting itu. Bentar. Nah, ini coba kita baca bareng nanti. Saya udah kirim ini kok sebetulnya kok di grup, mungkin kelewatan aja. Nah, tadi Bu Novi juga sempat ngomong ini ya kayaknya ya. Apakah sekarang hashtag itu masih relevan terhadap postingan? Masih, karena hashtag ini termasuk SEO ya. Jadi kalau Anda buka dashboard-nya, Anda bisa lihat akun Anda itu menjangkau banyak orang. Kenapa? Ya karena salah satunya ada hashtag yang memudahkan orang lain menemukan akun ini. Nah, buat kelompok hashtag coba sekarang. Kelompok hashtag ini dari 1 sampai hari pertama sampai ke-7 seminggu, gunakan 7 sampai 20 hashtag di hari pertama sampai ke-3 sampai ke-7 ya. Nah, yang berikutnya hari pertama sampai ke-7 hashtagnya berbeda. Setelah hari ke-8 boleh kembali lagi ke hashtag pertama. Untuk hasil biasanya 3 sampai 5 hari karena IG perlu data untuk penilaian. Ini nanti kita coba praktek dan Anda coba praktek dulu. Ini saya kirim ke grup, kita praktek bareng-bareng dulu dengan akunnya masing-masing dan kita lihat seminggu ke depan. Ya, sekali lagi teman-teman agak repot, iya, karena memang ini namanya bangun. Ya, ingat ya, kita sedang membangun sosial media dengan benar. Setiap hari kita sedang membangun. Jadi kalau kita membangun dan kita ngerti kalau bangunan kita ini akan jadi hasil yang luar biasa, ayo dibangun dengan benar. Ya, bangun hotel, hotelnya akan sangat bagus, tapi kalau ada goyang dikit roboh, berarti pondasinya kurang benar. Bangunnya harus dari pondasi yang benar. Dan ini pondasi-pondasi yang harus kita benerin bareng-bareng. Ada konten, ada hashtag, dan saya mau tambahkan satu lagi, selain ada konten dan ada hashtag, adalah yang tadi saya sudah bilang, yaitu sorotan atau highlight. Ya. Gimana ya? Nah, ini Bu Nafi juga udah bikin ini. Promo KK Levos, Nates, SDF, Romil, bla 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 bla. Nah, soal highlight, Anda ini bikinnya gampang banget nih ya teman-teman ya. Bikinnya gampang banget nih. Untuk bikin highlight ini, saya bikin highlight. Caranya gampang banget. Satu, Anda bikin story. Begitu bikin story, langsung Anda klik sorotan atau highlight. Nah, ini akan langsung membentuk seperti ini. Ya.
Misalnya kayak punya Bu Novi ada langsung membentuk satu nanti ada apanya itu ada kayak icon gitu untuk masuk ke tulisan highlight. Anda tinggal ganti itu mau diisi dengan apa. Ya, nanti Anda bikin lagi story lagi, lalu Anda ganti lagi dengan ini. Nanti step by step-nya saya akan kirim ke grup ya. Gitu. Tapi tipsnya adalah untuk highlight, ini nggak usah technical bikinnya, tapi tipsnya aja ya. Highlight itu tipsnya. Yang pertama buat 4 sampai 5 saja. Gitu. Karena kalau kebanyakan juga nggak kebaca juga gitu. Yang keduanya buat judul yang ngehook atau menggigit ya. Jadi mancing gitu loh untuk orang itu pengen lihat. Nah, ini contoh highlight yang tadi saya bikin. Saya waktu itu minta sama yang bikin template saya bilang saya bikinin gambar-gambar highlight untuk saya pakai untuk highlight gitu. Nah, saya ngomong sama dia, saya akan bikin judulnya traveling, terus promo, terus testimoni, terus pencapaian, terus produk gitu toh. Nah, ini kata-kata yang waktu saya dapat gambar-gambarnya, saya lihat kata-kata ini kata-kata terlalu umum gitu loh. Ya benar, promo ya isinya promo, produk ya isinya produk, terus pencapaian ya isinya pencapaian. Tapi Anda coba mungkin bisa ganti dengan kalimat atau kata-kata ini kan nggak bisa panjang nih teman-teman. Ini aja udah kepotong ini bantu dapat apa ini kalau di laptop mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau di handphone masih kelihatan sih. Gitu. Tapi kalau Anda perhatiin ini kata-katanya usahakan jangan cuman sinonim gitu aja. Jadi misalnya ini ya, ini highlight ini saya akan isi dengan bantu dapat duit gitu. Mesti ini bisa aja waktu itu saya mau isi dengan testimoni, testimoni bisnis. Wah, tapi kok kayaknya terlalu normal gitu loh. Nah, jadi saya tulis bantu dapat duit, apa maksudnya itu? Terus diskusi bisnis, terus traveling saya ganti dengan bantu dolan jauh. Ini karena nggak kelihatan aja ya. Nanti kalau Anda lihat IG saya udah muncul itu, bantu dolan jauh. Terus satu lagi tulisannya promo produk sebetulnya, tapi saya tulisi ganti dengan promo sikat gitu. Nah, lalu karena 5 ya, ini tadi baru dicariin gambarnya, saya minta nanti saya akan tulisi dengan solusi sehat cantik gitu. Nah, ini isinya testimoni-testimoni tentang orang-orang yang sudah terbantu dari sisi kesehatan atau kecantikan. Selain mungkin pikiran saya ada di testimoni solusi sehat cantik, mungkin saya akan tambahi dengan saya ganti dengan bantu sehat cantik gitu. Karena ini udah ada 3 kan, bantu dapat duit, bantu dolan jauh, satu lagi bantu sehat gitu. Nah, ini karena nggak bisa panjang ya bantu sehat. Nah, ini mungkin Bu Novi bisa bisa di ini lagi ya, promo boleh gitu, nates ya ini memang kita lihat gini langsung ngerti oh nates gitu. Tapi mungkin akan bisa lebih oke kalau misalnya ya contohnya aja ya gitu, ini Romil itu nates ini ganti misalnya dengan anti kanker. Nah, jadi bukan di produknya gitu, tapi kita langsung membuat orang itu mau nonton gitu loh. Kalau nates ya mungkin kalau yang sudah tahu mungkin ya oh ini produk nates, oh, SGF gitu, terus Romel gitu, ini diet sehat misalnya. Nah, ini bisa bisa Anda pakai untuk bisa nanti bisa mempercantik akun IG kita. Ya, Bu Novi, ding 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 ding, bentar, ada. Oh, oh iya 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 ya, Bu Novi. Ada yang bisa lihat di grup enggak? Di chat. Iya ya, paham Bu Novi, paham paham. Berarti sudah memang ketoto ya, memang intinya harus ditoto agar tujuannya kita punya akun ini lebih cantik. Kalau akunnya lebih cantik, lebih maksimal, maka kita bisa lebih banyak disebarkan ke akun-akun yang lain, orang juga akan lebih senang untuk ketemu dengan akun kita. Teman-teman nggak kalah penting soal bio ya, soal bio atau profile. Anda mesti mulai pede, Anda mesti mulai yakin, Anda mulai belajar untuk unjuk gigi ya bahasanya gitu, bahwa Anda adalah saran saya
bionya adalah pengusaha. Jadi Anda mesti kasih salah satunya bio atau profil Anda adalah pengusaha. Lalu member KK Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah komunitas. Ini saran, tapi saya sih pakai ini, Sekolah Bisnis XYZ. Nah, bagi Anda yang sudah, ini lebih umum ya kalau komunitas Sekolah Bisnis XYZ ya. Bagi Anda yang manajer ke atas, manajer director, yang sudah manajer director maksud saya, itu Anda bisa pakai mentor Sekolah Bisnis XYZ. Oke ya, jadi Anda bisa pakai ini. Karena ini akan membantu sekali untuk Anda bisa ketika orang itu lihat postingannya sudah bagus, dia bisa lari ke bio Anda. Atau memang ada postingan yang Anda nyuruh dia itu cek bio. Nah, ini yang keempat, jangan lupa profiling di sana, lalu link. Link ini saya sarankan minimal 2 ya, ke WA plus ke kkd.id. Nah, ini yang saya mau juga tambahin ke Anda semuanya. Ingat, teman-teman, Bapak Ibu, kita adalah distributor KK Indonesia. Dan kalau kita mau dalam tanda petik merebut pasar online, mereka adalah orang-orang yang saya mau kerjakan di sini secara online terus gimana? Nah, biasanya pertinyi ini adalah saya gimana cara jualannya. Ya, Anda sudah harus tahu bahwa Anda dilengkapi dengan satu toko online yang sangat luar biasa, yaitu kkd.id. Ya, Anda jangan hanya tahu KK Mobile, ya bisa belanja, bisa daftarin, bisa lihat bonus, jangan hanya tahu KK Mobile. Ketika Anda dikirimi username sama password, itu bukan hanya buka KK Mobile saja, tapi bisa bikin akun toko online Anda. Nah, saya sangat sarankan Anda sudah mulai bisa memakai atau mulai memperkenalkan ya, menginformasikan KK Mobile Anda ya, agar ketika ada orang-orang yang memang saya tak lihat sih Mbak Diana ini Instagramnya apa ya. Nah, ini misalnya aja ini punya Bu Novi lah ya. Bu Novi itu sudah bagus nih bionya nih. Namanya jelas, mentor bisnis, Kronstar Director, mentor bisnis, terus ada tambahan lagi info trip gratis, info time freedom, bangun aset dan sebagainya. Nah, ini kontak WA, ini lari ke WhatsApp. Saran saya tambah satu lagi kan bisa kan bikin pakai link E3 gitu ya. Itu bikin untuk nanti lari ke toko online. Satu, bagi Anda yang nanti akan ngajak untuk ini apa? Bentar. Bagi Anda yang akan ngajak, bentar ya. Bagi Anda yang akan ngajak untuk orang itu setelah lihat postingan Anda langsung mau join atau mau coba lebih ngerti tentang bisnis KK, Anda akan tutup postingan Anda kan dengan ini, ya toh. Dari IG Anda bikin postingan, karusel, terus Anda kasih tahu ini testimoni, Anda tutup dengan ini, pengen punya bisnis, tapi bla bla bla, yuk bisnis bareng aku. Nah, kenapa kita perlu untuk masukkan informasi kkd.id? Karena ketika orang itu lihat di sini ya, tidak punya modal, tidak punya waktu, tidak ada yang ngajari, merasa gaptek, bingung mulai dari mana, tidak punya tempat usaha. Mereka mungkin bisa lihat Anda mungkin bisa ketemu satu orang yang punya alasan contoh tidak punya tempat usaha. Ya udah nggak apa-apa. Langsung aja kita jualannya di online, ada tokonya kok. Nah, itu bisa jadi satu hal yang membuat Anda harus kenalin toko online Anda yaitu kkd.id. Itu kenapa Anda masukkan saja di bio kkd.id. Selain mereka mungkin kadang-kadang ada yang iseng buka-buka, tapi ketika Anda bikin postingan yang mengarahkan ke kkd.id, Anda sudah ready, yaitu toko online Anda sudah siap. Nah, ini contoh toko online kkd.id Anda yang harusnya setiap orang sudah bisa menggunakannya. Nah, ini saya ambil contoh ya, punya saya, danielistianto.kkd.id, itu menyediakan imun dan income bersama Sekolah Bisnis XYZ. Nah, ini kalau diklik lari ke WA saya, kalau diklik lari ke Instagram. Ini teman-teman, Anda bisa ganti
namanya, keterangannya, fotonya, terus ini apa? Background-nya ya. Semua yang ada di sini sudah dibikinin sama Keke Indonesia. Kita tinggal pakai saja gitu. Nah, Anda ingat sosial media kita pakai untuk bersosialisasi tapi sekaligus memperkenalkan usaha kita. Nah, kalau kita sudah tempelkan kkd.id di sini, itu berarti kita menggunakan sosial media dengan benar, yaitu memperkenalkan diri kita bersosial media, tapi juga memperkenalkan usaha kita. Nah, Keke ini kerennya adalah kita dilengkapi dengan fasilitas offline maupun online. Offline ya jelas ada kantor-kantor, gudang-gudang, ada pertemuan-pertemuan offline. Tapi online itu kita tahu kita dilengkapi dengan kkd.id. Ada nggak di sini yang masih belum pakai kkd.id, teman-teman? Ada nggak yang belum gunakan toko online-nya? Ada? Nanti Anda bikin, bagusin, ya, karena itu harus dipakai untuk ketika Anda nawari jualan dan mereka maunya online, Anda nggak usah bingung, nggak apa-apa Mbak, online aja bisa dari rumah, nggak usah stok barang, nggak usah ketemuan tanpa tatap muka, nggak usah pengiriman, kita bantu packing dan kirim langsung ke orangnya. Caranya gimana? kkd.id. Nah, itu luar biasa kkd.id, teman-teman. Ya, jadi pasar online ini bisa ditemukan dan mereka biasanya minta toko online. Kita sudah disediakan. Ya, ini yang terakhir yang saya mau infokan ke Anda. Maksimalkan kkd.id berarti kita juga harus bagusin toko kita, kkd.id kita. Oke, saya lihat materi saya. Nah, yang paling terakhir saya akan kasih tips untuk cara nambah follower dan saya udah share juga di grup. Bentar. Ini ya, nanti saya akan share, kirim lagi ke grup, Anda tinggal baca dulu sebentar. Strategi 502. Strategi 502 itu berarti kita berkunjung ke 50 akun. Ya, berkunjung ke 50 akun dengan target market yang jelas, artinya misalnya Anda kita tahu kita di kesehatan kecantikan, kita di bisnis online, kita di bisnis jaringan, kita di bidang makanan kesehatan, suplemen, yang seputar itu, peluang usaha, tentang perekonomian, tentang keuangan, Anda search di pencarian akun-akun yang berhubungan dengan hal tersebut. Anda lihat kalau itu akunnya aktif, Anda berkunjung ke sana dan berikan 2 interaksi, yaitu like sama komen ke postingan terbaru mereka. Ya, ingat postingan terbaru, karena kalau postingan-postingan lama kadang-kadang mereka juga orang-orang yang kayaknya cuma nyimak, nggak aktif gitu loh. Nah, komennya tidak sekedar mantap, top, bagus dan lain-lain, tapi Anda berikan komen yang bervalue, ya, yang bisa membuat si pembaca itu kagum, suka ataupun jadi tertarik. Jadi kan kadang-kadang kita saking cuman pengen interaksi singkat gitu, kita buka akunnya orang, terus kita cuman bilang top, jos, mantep, good, keren. Nah, itu kamuflase ya teman-teman ya. Kalau kita benar-benar mau nambah follower, kita jangan sekedar komennya seperti itu, tapi ini dikasih contoh nih. Komennya adalah, wah kebetulan banget nemu konten ini, aku udah pernah nyobain trik itu dan berhasil buat dicobain. Nah, jadi mereka itu, kalaupun mereka bikin konten yang lagi pengen jadi manfaat, Anda merasa sangat bermanfaat, Anda komenin dengan seperti ini contohnya. Wah, emang paten sih isi kontennya mencerahkan banget, aku coba ya gitu. Atau misalnya sekedar nambahin ya kata Jakarta huruf depannya harus kapital karena nama kota saling ngingetin misalnya. Dan banyak lagi tergantung kreativitas kita masing-masing. Nah, ini coba kita mulai perlu lakukan karena si Instagram sudah membantu kita dari sisi mendistribusikan akun atau postingan kita karena kita melakukan ini.
ya. Si Instagram sudah membantu kita mendistribusikan akun kita kemana-mana, karena kalau konten kita seperti ini, hashtag-nya bagus, dan ada highlight-nya, bio-nya juga oke. Tapi tugas kita bukan hanya bikin konten tok, teman-teman. Ingat ya, kita bukan hanya tukang bikin brosur, maka tetap perlu interaksi. Dan ini adalah tips yang saya lihat oke ketika kemarin saya coba. Sekarang kalau ngomenin bukan sekedar good, enak, mantep, keren gitu, jangan. Saya ada add satu grup Surabaya ini, kan ada beberapa akun ya, ada Surabaya Sapa Warga Surabaya, ada Kuliner Ngelencer Surabaya, gitu, ada lagi Surabaya Hari Ini, gitu. Saya ngikutin dan saya komennya bukan cuman good, top, mantep gitu, bukan gitu. Wah, kayak tadi ya, itu kan lagi sepak bola kan. Nah, Persebaya kayaknya kayak kalah ini malam ini, kayaknya loh ya. Nah, saya komennya itu agak panjang. Waduh, sekarang kok agak merosot ya kayaknya. Jadi memancing interaksi gitu, agak merosot kayaknya ini kita kalah nih padahal mainnya di tempat kita misalnya. Nah, itu saya sampaikan dan bukan hanya sekedar singkat-singkat saja, tujuannya bisa dapat interaksi. Kemarin saya dapat balasan ya, dari orang yang nggak dikenal juga itu. Soal apa ya? Oh, ada satu tempat di Jogja bagus itu. Pantai apa gitu loh. Terus saya pantainya bagus banget itu teman-teman. Gunung Kidul apa-apa, terus saya komenin itu kira-kira kalau dari Yogyakarta berapa jam ya, gitu. Terus ada yang balesin, wah sekitar 2 sampai 3 jam, terus saya komenin lagi, cukup lama ya, berarti keluar kota Jogjanya agak jauh nih sis gitu. Nah dia terus komen lagi, memang belum sampai sampai terus akhirnya follow saya gitu, no problem teman-teman, kita berusaha ya. Jadi kita harus lakukan untuk kita bisa interaksi dengan baik. Nah, ini kalimatnya yang terakhir, tetapi sebelum kamu lakukan ini, kamu perlu siapin dan rapiin rumah kamu dulu. Makanya kita tadi bahasnya ini dulu. Bio-nya bagus, kontennya oke, terus hashtag-nya ada, highlight-nya juga dibuat, sehingga kalau kita ada peningkatan dari sisi akun, Pantai Heha bukan. Nah, sisi akun kita interaksi, orang itu nonton bio kita, oh memang cakep ini, oh memang keren ini. Foto profil yang clear, saya masih lihat ada foto profil yang blur, foto profil yang kurang pas gitu. Saya berharap coba dibagusin ya. Nah, ini highlight yang bermanfaat. Kayak tadi highlight itu sorotan ya. Jadi sorotan yang bisa dilihat oleh mereka, buat 4 sampai 5 saja dan kasih judul yang ngehook gitu. Dan yang paling penting konten yang ngangenin. Nah, konten yang ngangenin itu sebetulnya yang apa sih? Sebenarnya ini teman-teman. Karusel. Sebetulnya ya karusel. Jadi itu kenapa? Yuk coba bikin satu bagusin ya bareng-bareng ya. IG itu kita isi dengan ada reel lebih banyak memang, lalu ada karuselnya, juga bisa ditambahkan single post. Nah, artinya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan ingat kata kuncinya adalah karena kita mau membangun dengan benar. Ini pondasinya teman-teman Bapak Ibu. Saya selesai sudah materinya. Ini pondasinya. Kalau kita bangun sekarang, kita sudah lihat ya, per 1 Januari semua dikasih tahu untuk kita coba bangun dengan benar. Semua mengerjakan, tapi saya juga tahu kalau nggak semuanya akan bisa konsisten. Nggak apa-apa, gitu. Tapi bagi Anda yang konsisten, Anda bisa ngerasain nggak bedanya dulu waktu bikin postingan dengan sekarang. Dulu waktu bikin konten dengan sekarang, terutama dari sisi jangkauan. Kalau ini diterusin 2-3 bulan ke depan, saya sangat percaya, karena udah ada yang tembus tuh puluhan ribu, ratusan ribu jangkauan, itu akan jadi sangat-sangat luar biasa untuk membantu perkembangan bisnis kita. Oke ya, saya rasa materinya cukup. Nanti beberapa topik yang tadi saya sudah bagiin yang belum ada prakteknya, nanti saya akan kirim ke grup Success People gitu, dan Anda bisa simak di sana. Anda juga bisa bagiin ke grup-grup member-member, siapa tahu ada yang pengen belajar dan pengen mulai bangun dengan benar. Ya, jadi jangan sia-sia ini teman-teman. Sudah 1 bulan lebih 18 hari, kalau masih belum bisa konsisten, itu masalahnya bukan soal nggak ada waktu. Trust me, bukan soal nggak ada waktu. Habis ini masih harus ngasai, masih harus beresin macam-macam gitu, tapi ada waktu untuk yang satu ini, yaitu
membangun sosial media dengan benar, karena itu adalah aset kita. Ya, semoga bermanfaat ya untuk malam hari ini. Kita bisa sampaikan. Selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa. Saya matiin.